Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi asrarihi fid dharain amin. Qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sadaqallahul 'azim. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Ya alhamdulillah pada malam hari ini kita semua bisa bersama-sama yaitu melanjutkan ataupun memulai makna kita yang betul ataupun akidatul awam. Hari ini adalah pembukaan pertama Aqidatul Awam yang dikarang oleh Syekh Marzuki rahimahullah. Selanjutnya yaitu salawat dan salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan Nabi sallallahu alaihi wasallam beserta para penyaji mendapatkan keberkahan, kelimpahan serta dijadikan umat yang mendapatkan syafaat untuk amin ya rabbal alamin. Selanjutnya yaitu kita akan memulai kitab Aqidatul Awam. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi lawan nyebut asma Allah, yaitu sifat Allah Ar-Rahmani datang las asih di dalam akhirat, Ar-Rahimi datang las asih di dalam akhirat. Ya terserah. Bismillahi dengan menyebut nama Allah, dengan menyebut nama Allah Ar-Rahmani, yaitu sifat yang maha kasih, maha penyayang. Ar-Rahimi dan sifat yang maha penyayang. Tapi kalau Ar-Rahimi itu nanti di akhir, hanya orang-orang yang Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi warrahmani wa birrahimi daimil ihsani walhamdulillahil qadimil awwali al-akhiril baqi bila tahawuli. Thumma salatu wassalamu sarmada ala nabiyyi khairi man qad wahada wa alihi wa sahbihi wa man tabi sabila bil haqqi muqtadi. Ini kalau yang mau memaknainya pakai bahasa Indonesia bisa menggunakan bahasa Indonesia, terserah yang mau pakainya bahasa Jawa, bahasa Jawa. Maunya pakai bahasa apa? Indonesia karena di Bekasi. Karena di Bekasi. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi Bismillah sudah ya. Abda'u yaitu artinya memulai, yaitu Kiai Marzuki ya. Syekh Marzuki itu memulai dengan apa? Bismillahi, dengan lafaz Bismillah, warrahmani dan lafaz Ar-Rahmani, yaitu zat yang maha asih, maha penyayang. Wabirrahimi dan lafaz Ar-Rahimi, yaitu artinya Ar-Rahimi berarti sifatnya Allah ya. Ar-Rahimi berarti zat yang maha ulas asih ing dalam, kalau bahasa Jawanya ing dalam akhirat belaka. Ar-Rahimi datang ulas asih. Tapi kalau bahasa Indonesianya apa?
apa artinya yang maha penyayang. Daimil ihsani, yang mempunyai kelanggengan kebaikan, yang langgeng. Artinya langgeng itu apa ya? Langgeng apa kekal ya. Dan apa artinya terus menerus. Daimil ihsan itu jadi kebaikannya itu terus menerus. Jadi Syekh Marzuki ini mengarang kitab Aqidatul Awam itu diawali dengan pembacaan Bismillahirrahmanirrahim, karena dengan baca Bismillahirrahmanirrahim Daimil ihsan, kebaikannya itu akan mengalir terus menerus. Nah, makanya diawali dengan pembacaan Bismillahirrahmanirrahim ya, dengan ikhlas. Orang yang ikhlas itu al-ihsan ilallah ya, orang yang berbuat baik kepada Allah. Nah, makanya ketika kita mau mengerjakan sesuatu harus diawali dengan bismillah. Sesuatu yang baik harus diawali dengan bismillah, maka akan mendapat pahala dan mendapat keberkahan. Tapi jangan melakukan maksiat dengan membaca bismillah. Nanti bismillahnya itu mendapat mendapat dua balasan. Artinya satu dosa, keduanya dosa dengan mengucapkan bismillah, keduanya dosa dengan pekerjaannya itu. Contoh, kalian mau mencuri misalkan, membaca bismillah, dari bacaan bismillahnya saja sudah dapat dosa. Keduanya dosa dari barang yang dicuri itu. Itu ada ada dua kesalahan, ada dua dosa ketika berbuat jelek menggunakan kalimat bismillah atau mengucapkan bismillah. Begitupun juga ketika makan. Nah, makan kita membaca bismillah. Karena dalam bismillah itu mengandung berkah. Kalau orang makan membaca bismillah mendapat berkah, loh kok itu orang makan nggak menggunakan bismillah kok gemuk? Berarti apa itu? Kasih to'am ya. Banyak makan. Tapi kalau orang yang membaca bismillah terus membaca bismillah, badannya sehat, insya Allah makanannya juga membawa berkah. Itu dari kata bismillah. Mengapa mengucapkannya dengan bismillah? Ada hadisnya bismillah. Pada siapa yang melakukan dengan membaca bismillah, maka tidak akan sia-sia. Bait yang kedua yaitu falhamdu. Bahasa Indonesia agak terlalu ini ya, kecil. Makanya karena ngajinya bahasa Jawa jadi falhamdu yaitu sekabiane puji ataupun seluruh puji ataupun seluruh puji-pujian ya. Lillahi itu milik Allah. Jadi segala puji itu milik Allah. Sifatnya Allah itu Al-Qadim. Itu ya. Al-Qadimi berarti maha qadim, dahulu. Sifatnya Allah itu sifatnya Allah itu Al-Qadim, berarti zat yang maha dahulu, awal. Al-awalu, zat yang maha awal. Ingat kalau menggunakan kata Allah itu menggunakan zat. Zat. Iya, zat sama zat beda ya. Zat Allah, sifat ini sifatnya Allah. Ya. Al-Qadim itu dahulu, al-awal itu dahulu. Apa bedanya? Dahulu sama awal. Hah? Dahulu mana awal sama dahulu? Dahulu sama awal. Dahulu mana? Contoh kayak gini. Allah Maha menciptakan. Apa bedanya menciptakan dan membuat? Menciptakan dari nol. Ya itu perbedaannya apa? Kenapa ada hak cipta? Ya kan? Hak Tuhan. Tapi nggak ada hak membuat. Apa perbedaannya itu? Pribadi. Kalau hak cipta itu menciptakan sesuatu yang belum ada.
Makanya di undang-undangnya itu dilindungi. Karena orang ini menciptakan sesuatu yang belum ada. Kalau membuat itu ya membuat udah ada. Saya bikin donat, membuat donat ya karena udah ada donat. Tapi sesuatu yang belum ada itu namanya hak cipta. Kayak Allah Maha Mencipta. Ya Allah Maha Mencipta karena Allah menciptakan sesuatu yang belum ada. Allah ciptakan. Beda dengan ingat-ingat kalau menciptakan sama membuat itu. Al-Akhiri yang maha akhir, Al-Baqi itu langgeng atau selamanya, kekal ya. Bila tahawuli dan tidak berubah-ubah. Artinya tidak berubah-ubah itu ya seperti itu Allah itu. Tidak berubah, tidak berubah istilahnya geser kanan, geser kiri, turun bumi. Ya turun ke bumi, makanya kita mensifati Allah itu tidak boleh mensifati dengan sepintas pemikiran kita. Lagi kita Nah, iya. salah ya, kita terus awam menghadapnya kita. Makanya mensifati Allah itu jangan menggunakan sifat kita, pemikiran kita. Kalau kita mengatakan Allah turun di langit, Allah turun di bumi, seakan-akan kita, oh Allah bisa turun. Contoh lagi, ini kesalahan kita itu banyak kalau menurut aku. Contoh, karena gini, ketika ada orang meninggal, biasanya kan diumumin, Ya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Telah meninggal si fulan bin fulan. Mudah-mudahan diterima amal ibadahnya di sisi Allah. Itu nggak boleh menggunakan sisi. Ya. Lagi. Kalau sisi berarti Allah mempunyai ruang. Allah itu kan tidak ada ruang bagi Allah, tidak ada tempat. Katanya di aras. Di aras itu kan Di langit. di langit itu, di arasnya Allah itu tidak sama dengan pemikiran kita. Allah seperti apa itu? Ya pokoknya kita intinya Allah ada. Allah bersemayam di aras, tetapi bersemayamnya Allah berbeda dengan pemikiran kita. Kalau kita memikirkan Allah bersemayam di aras, duduk, punya tangan. Allah punya tangan, tetapi tidak sepintas tangan-tangan kita. Nah itu makanya ketika kita mengumumkan orang-orang meninggal itu jangan menggunakan sisi. Kalau sisi itu berarti ada sisi kanan, ada sisi kiri. Berarti kalau ada sisi kanan, sisi kiri, berarti Allah terbatas. Ada ruang. Ada ruang terbatas, berarti sisi kanan, sisi kiri. Kesananya siapa dong? Nah itu ada ruang, ada sisi kanan, sisi kiri. Berarti ada sisi depan, sisi belakang. Nah, Allah itu tidak mempunyai sisi. Makanya itulah kesalahpahaman kita dalam menyiarkan itu. Mudah-mudahan Allah menerima amal ibadah. Semoga amal ibadahnya diterima di sisi Allah. Kita doakan aja mudah-mudahan amal ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, ditempatkan di tempat yang layak. Dan juga jangan menggunakan moga-moga husnul khotimah. Karena apa? Kalau orang sudah meninggal itu nggak usah didoain husnul khotimah, yo kan itu meninggal. Kalau mau mendoakan husnul khotimah itu ketika belum meninggal. Nah, Ulama fikih. ketika kita belum meninggal itu baru kita doakan. Terus mudah-mudahan nanti di akhir hayat husnul khotimah itu baru mendoakan. Tetapi kalau orang sudah meninggal kan nggak tahu husnul khotimahnya atau enggak, karena sudah meninggal, ya kan? Dia suul khotimah kita doa husnul khotimah. Wah suul khotimah udah suul khotimah oleh Allah. Kita doakan husnul khotimah kan enggak. Nah kalau mau mendoakan itu sebelum dia meninggal, mudah-mudahan husnul khotimah. Tetapi kalau sudah meninggal ya kita doakan dia seorang yang sudah meninggal. Allahumma firlahu warhamhu. Mudah-mudahan husnul khotimah. Iya. Husnul khotimah. Ya, husnul khotimah. Kalau suul khotimah kan nah kalau orang Berarti meninggal salah itu kan, itu ya kan kalau udah orang mati sudah ya. meninggal kan berarti ada dua, Gus. Ada dua ya. Husnul. Antara husnul khotimah ataupun suul khotimah itu sudah meninggal ya. Nah kita mau mendoakannya kalau kita nggak tahu dia husnul khotimah. Kalau mendoakan berarti Selagi dia masih hidup, husnul khotimah, mudah-mudahan nanti
besok di akhir hayatnya beliau mengatakan ya, baru tahu ilmu. Masya Allah. itu bab tauhid, bila tahawulikan Allah itu tidak berpindah-pindah tempat. Allah itu tidak berpindah-pindah tempat. Iya, Kita. karena kan di sini kan kelawan orang owa, tapi tidak berubah, langgang terus, langgang. Ya, karena itu kan ada yang ngomong Allah sepertiga malam turun, Allah di sepertiga malam turun. Turunnya Allah kan kita nggak Beda tahu. dengan turunnya makhluk. Yang penting kita mensifatinya. Ya Allah ada dan Allah bersemayam di atas arsy. Itu aja, jangan sampai kita mengolok-olok ke sana nanti kita murtad, nggak tahu. Nggak usah mikirin terlalu Iya, dalam. nggak usah mikirin terlalu dalam. Ya sebenarnya kita yakin, tikot kita yakin bahwa Allah itu ada. Nah, ini kan udah diterangkan. Al-akhir berarti bila tahu. Akhir ini berarti awal atau dahulu itu berarti nggak ada yang mendahului lagi. Allah itu dahulu, nggak ada yang mendahului lagi. Nggak ada. Akhir yang nggak ada yang mengakhiri lagi. Udah nggak ada lagi. Baki itu kan artinya lain, kekal. Contohnya, Allah kekal. Pertanyaan, surga kekal nggak? Surga makhluk, Ya surga kekal nggak? kekalnya makhluk. Abadi kan, surga itu abadan, Abadan. abadan selama-lamanya. Neraka, Abadan. sekarang saya tanya, kalau surga dan neraka itu kekal, berarti neraka dan surga itu menyamai dengan Allah. Kan yang mempunyai sifat bako itu kan hanya Allah. Nah terus kenapa surga itu kekal, Apa itu? neraka itu kekal? Kekalnya makhluk. Nah, itu. Kalau misalkan surga kekal, terus neraka kekal, berarti keduanya ini menyamai Allah. Kan nggak ada yang kekal kecuali Allah. Jadi gini, ketika surga kekal karena Allah yang mengekalkan, karena Allah yang mengabadikan. Kalau dia nggak diabadikan oleh Allah, hancur. Jadi ketika mengatakan kayak gitu, Gus, itu harus ada embel-embelnya. Jadi surga itu kekal, emang surga kekal, tetapi berarti kan ada embel-embelnya nih. Tetapi Allah lah yang mengabadikan. Jadi jangan mengatakan surga kekal. Kalau mengatakan surga kekal berarti menyamakan dengan Allah. Surga kekal tetapi dengan izin Allah. Dengan Allah yang mengatakan. Neraka kekal abadi kalau Allah yang mengabadikan. Itu kembali kepada Allah semuanya. Jangan mengatakan surga kekal, neraka kekal. Kalau surga kekal, neraka kekal. Tapi kalau mengatakannya seperti itu tidak dilandasi ataupun tidak ada embel-embel di belakangnya atau di depannya, itu berarti menyamai dengan sifat Allah. Ya, itu harus tahu. Jadi yang kekal itu, yang baka itu hanya Allah. Neraka dan surga abadi apabila Allah mengabadikan. Tapi kalau neraka dan surga dihancurkan oleh Allah, hancur. Karena yang kekal hanya Allah, nggak ada lagi. Summa salatu wassalamu sarmada. Summa salatu wassalam, semoga salawat dan salam tercurahkan kepada rahmat salam, rahmat takdim, wassalamu dan keselamatan dari Allah Subhanahu wa taala sarmatan di dalam selawase. Jadi ketika setelah bait ini saya marjuki itu nyuwun kepada Allah, ya, minta untuk diberikan rahmat ta'zim dan keselamatan pada Allah Subhanahu wa taala untuk selamanya. Ala nabiyyi itu untuk nabi kita Muhammad Rasulullah itu merupakan khairul man yaitu sebaik-baiknya makhluk
marzuqin amanah kita aqidatul awal. Jumlahnya itu adalah kalau nggak salah 57 bait. Ya, mudah-mudahan kita hafal, nanti kesananya apa namanya lebih ini lagi, lebih tajam, lebih tajam. Awam kok tajam sih? Iya kan harus awam. Kalau awam nggak ditajemin langsung, sekarang kan harus ditajemin. Kalau nunggu ini biasa, sekarang ngasanya langsung tajam. Soalnya kalau ngasanya nggak langsung tajam nggak balik lagi. Sekarang langsung yang tajam. Kang. Mungkin ada pertanyaan kalau ini untuk pertanyaan keperluan amanah. Ini apa? Syekh Zarkasi. Syekh itu namanya Syekh Marzuq itu pakai mantap apa ya? Syafi'i. Tidak. Makanya nanti ketika kita ngaji nanti diselipin tentang ini kan akidatul awal. Nanti ada kitab yang membahas tentang Ahlus Sunnah wal Jamaah. Itu masuknya juga sama, tauhid juga. Nanti kita akan mengenal kita namanya Imam Asy'ari, Imam Al-Maturidiyah itu siapa, Asy'ariyah itu siapa, Ahlus Sunnah wal Jamaah itu siapa, kelompok-kelompok yang Ahlus Sunnah wal Jamaah itu siapa, dan As-Sawadul A'zam itu dipegang oleh siapa. Nanti di pertemuan yang akan datang kita selipin itu. Jadi biar yang ngaji pahamlah tentang akidah. Jangan kita terus semangat akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Iya, tapi nggak tahu akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tapi sebenarnya akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah itu ya kita bukan apa ya? Sekarang kan banyak orang akidah turun awal. Halo Ye. Jai. Lagi ngaji sekedap. Jangan temu deh. Oke, jangan temu deh. Lah, batin selesai nih. Oke. Kedap nggih. Nggih, monggo mriki. Monggo. Monggo Ye, ditunggu. Jadi sekarang banyak ini angkat haji sih namanya. Jadi ini kan kalau kita memahami akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah itu jangan mengartikan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah itu adalah orang yang ahli sholat jamaah dan mengamalkan sunnah. Kan orang kan pengertiannya kan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah itu ya sholat berjamaah dan melaksanakan sunnah. Sebenarnya nggak seperti itu. Dan Ahlus Sunnah wal Jamaah itu ya, mohon maaf, itu sudah ada pada zaman Rasulullah, bukan pembaharuan. Jadi Imam Asy'ari Al-Maturidiyah itu hanya meneruskan perjuangan Rasulullah. Makanya orang yang itu kan ada yang mengatakan Ahlus Sunnah wal Jamaah Asy'ari Al-Maturidiyah itu kan apa namanya hal baru, jadi yang pembuatan baru. Ini sudah ada Ahlus Sunnah wal Jamaah itu sudah ada dari Rasulullah, sahabat, Sebenarnya mazhab itu juga bukan bid'ah ya. bukan, kita kan harus bermadhab. Jadi ya kalau nggak bermadhab kan bingung ikutin siapa ini jangan siapa. Kan sanad itu kan ada dari sanad itu, dari sanad kita. Jadi sanad guru dan gurunya dari siapa? Gurunya itu Rasul. Ada sanad ilmu, sanad kitab, sanad guru. Sanad ilmu, sanad kitab, sanad kalau kitab itu guru kitabnya siapa, Iya, sanad ilmu guru kita siapa, apa sanad apa ya?
misalkan ini nih, misalkan arsitektur awam di atasnya lagi ada lagi arsitektur wajib ya, ada lagi terus sananya itu nanti satu Itu sanad ilmu, sanad kitab. kayak sanad kitab. Oh, kitabnya bertingkat-tingkat dari awal dulu, baru naik pelan-pelan gitu. Satu sanad, ilmunya nyambung lagi, gurunya nyambung lagi. Guru-guru. Oh, kalau sanad ilmu itu guru kita siapa? Guru-guru. Makanya kan punya guru kan juga harus nyambung ke sana. Nggak biar Rasulullah kan di gurunya. Kalau orang langsung belajar, maaf nih kan ada yang kalau orang langsung belajar ke hadis langsung Ke hadis. umpama orang pinter ilmu alatnya bahasa Arabnya pinter langsung belajar ke hadis gitu, resik apa yang akan terjadi gitu, nggak usah pakai guru Pak. Nah, Karena ya dia jadi pinter bahasa nanti Arab. radikal lah. Pemahamannya dengan otaknya dewek. Makanya kan kalau ngaji harus ada guru. Kalau ngaji walaupun dia pintar, kayak sebenarnya soal gitu, orang yang alim itu harus punya sealim-alimnya orang yang berilmu. Iya itu orang alim. Ya kalau kayak kita nih orang bodoh, belepotan, ya kan mentang-mentang bisa huruf jer, huruf ini, baca kitab sendiri, mengartikan sendiri itu nggak bisa. Semuanya itu harus ada guru. Ya bisa mereka sendiri. Kira-kira ada pertanyaan nggak? Sementara cukup dulu. Piye? Ada pertanyaan ora? Ada kan cek. Oh, yang di belakang ada yang mau bertanya, silakan bebas ya pertanyaannya. Yang penting kata dia muklis jangan curhat. Kalau yang mau bertanya silakan monggo. Ya. Wajib. Cukup ya, karena ini kan permulaan. Berarti juga harus hadir. Jadi alhamdulillah masih sempat bisa ngaji. Walaupun cuma berapa bait ini. Oke, istiqomah yai. Bait itu udah dalam banget ya. Dan baik istiqomah dan semuanya bisa hadir. Amin ya rabbal alamin. Kan itu Sekian dari saya. Mustafa ini. Wassalamualaikum warahmatullahi Oh, bibir Mustafa lima qasidana wafir lana ya wasi'al karomi huwa habibuka di durja syafa'atuhu likulli hauli minal ahwali mubdahimi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.